Jumpa lagi di Jadwal TV. Ya, smart projector yang terjangkau satu nih ternyata bukan smart projector kaleng-kaleng ya. Ini adalah Polytron Smart Cinemax Projector dengan kode PLP91LFA. Resolusinya udah Full HD 1080p. Tingkat kecerahannya diklaim, ini klaimnya ya, 450 ANSI lumens. Ada speaker terintegrasi dalam sini dan fiturnya juga ada auto keystone correction dan ada auto focus. Ukurannya juga relatif ringkas yang satu ini ya. Selain itu, proyektor ini sudah dilengkapi dengan dukungan aplikasi YouTube, Prime Video, dan Netflix. Oke, kita langsung saja bahas proyektor terjangkau yang satu ini. Cinemax dari Polytron, ya nama ini mungkin lebih dikenal di jajaran TV ya. Tapi sesuai namanya, Cinemax ini secara umum adalah lini produk yang disiapkan untuk menemani kita menikmati konten film ala cinema. Jadi nggak harus TV juga dong. Karena itu ada juga Smart Cinemax Projector seperti yang kita review ini. Oke, kita mulai aja review projector saat ini dengan lihat isi paket penjualannya. Ya. Di dalamnya tentunya ada unit Smart Cinemax Projector. Lalu ada remote dengan dukungan Bluetooth. Baterai untuk remote-nya, ada landscape untuk tutup lensa proyektor, ada kabel AC input, ada kabel HDMI, paket dokumen juga tentunya ada di sini. Nah, untuk desain, proyektor Polytron ini hadir dengan bodi berwarna dominan putih ya, dengan area berwarna abu-abu di bagian depan. Dimensinya kurang lebih 22,5 x 22 x 13,5 cm. Bukan yang terbilang super ringkas, tapi nggak bisa dibilang besar juga. Ini relatif cukup ringkas sebetulnya. Bobotnya di kisaran 2,13 kg. Ya, ini juga relatif ringan sebetulnya. Kalau mau dibawa-bawa juga masih bisa ya. Di sisi atas terlihat ada logo Polytron dan ada tombol power dilengkapi dengan LED indikator. Di sisi depan ada lensa dari proyektor ini. Ada juga kamera untuk pendukung fitur auto keystone correction dan auto focus. Selain itu ada juga infrared receivernya juga. Nah, sisi depan ini juga ditutupi dengan bahan fabric ya, dengan warna abu-abu. Ini sepertinya lebih ke arah penampilan sih. Keren aja jadinya. Kita beralih ke sisi kiri. Di sini ada grill untuk speaker serta ventilasi atau exhaust untuk sistem pendingin proyektor. Sementara di kanan ada panel dengan lubang ventilasi yang bisa dilepas seperti ini nih ya. Di balik panel ini ada filter udaranya. Ini merupakan jalur intake proyektor. Filter udara ditempatkan di sini agar debu tidak mudah masuk dan membuat kotor bagian dalam proyektor. Lanjut ke sisi bawah. Terlihat ada 4 bantalan karet untuk kaki-kaki dari proyektor. Ada juga mekanisme pengaturan ketinggian untuk bagian depannya. Lalu terlihat juga ada driver untuk salah satu speaker yang ada di proyektor ini dan ada juga lubang mounting untuk ke tripod. Di sisi belakang sekarang kita lihat ya, ada deretan konektor I/O, ada konektor AC input, ada HDMI, ada 2 USB 2.0 dan ada jack analog audio out 3,5 mm. Ada juga infrared receiver di kiri deretan konektor tersebut. Nah, untuk spesifikasinya ya, brightness-nya dijanjikan 450 ANSI lumens, native resolution-nya adalah 1920 x 1080 pixel. Ingat, native resolution-nya udah Full HD ya. Jadi emang itu biasanya hadir di proyektor-proyektor yang kelasnya atas. Lah yang ini ada di kelas terjangkau ya. Untuk ukuran proyeksinya dijanjikan bisa 45 inci sampai 120 inci. Audionya itu ada built-in stereo speaker kalau menurut janjinya. Nah, untuk smart features-nya ada OS berbasis Linux. Ada aplikasi YouTube dan Netflix. Ini certified ya. Jadi dia ada itu permanen, nggak tiba-tiba hilang gitu ya. Kemudian ada juga Prime Video di sini. Selain itu tentunya ada auto keystone correction dan auto focus. Dia sudah mendukung wireless screencast yang kompatibel dengan Miracast dan Chromecast juga. Untuk konektivitas wireless ada Wi-Fi dual band dan ada Bluetooth. Nah, saat pertama dinyalakan ada setup awal yang terbilang sederhana sebetulnya. Kita akan dipandu untuk menghubungkan remote ke proyektor lewat Bluetooth. Selain itu kita juga akan diminta menghubungkan proyektor ke Wi-Fi. Setelah setup awal selesai, proyektor akan langsung bisa digunakan. Secara standar, YouTube, Netflix dan Prime Video udah langsung tersedia. Ada juga semacam app marketplace di sini, tapi isinya memang terbatas ya. Kita nggak bisa menjumpai aplikasi streaming populer di sini. Setidaknya untuk saat kita tes ya. Bahkan Mola pun nggak ada ya di sini ya. Nah, untuk YouTube, karena ini bukan Android TV atau Google TV, kita harus login manual ke aplikasi yang satu ini. Saat kami coba, YouTube berjalan dengan baik di proyektor ini ya. Kami bisa streaming video dengan lancar di sini. Untuk Netflix sama, berfungsi dengan baik juga. Beralih ke menu setting. Di proyektor ini ada quick setting yang muncul sebagai overlay di sisi bawah tampilan proyeksi saat kita membuka aplikasi streaming. Kita bisa mengatur picture mode dan sound mode dari overlay ini
Gini, kalau butuh setting lanjutan untuk mode-mode yang tersedia, itu juga akan muncul sebagai overlay di sisi kiri. Jadi, kita bisa langsung melihat efek perubahan setting yang kita lakukan. Tidak harus keluar dari aplikasi dulu. Sementara untuk menu pengaturan utama dari proyektor, sayangnya ini hanya bisa diakses dari menu utama aja. Jadi kita harus nutup dulu aplikasi yang terbuka tadi. Tapi wajar sih itu sebetulnya, kan itu pengaturan basicnya soalnya. Nah, proyektor ini mendukung auto keystone correction dan auto focus ya. Kalau ada yang nggak tahu, keystone itu ya rata atau enggaknya, miring-miringnya itu bisa otomatis diluruskan gitu. Nah, kedua fitur ini seharusnya akan membantu untuk mendapatkan hasil proyeksi yang pas. Sayangnya kedua fitur ini terasa agak lambat sebetulnya ya. Selain itu, kedua fiturnya juga belum bisa memberikan hasil yang memuaskan kalau ruangan tempat kita menggunakan proyektor ini terang. Kalau mau auto keystone correction dan auto focus bekerja dengan baik, ruangannya harus relatif lebih gelap. Jadi ya bukan yang ada jendela-jendela terbuka begitu ya. Tutup aja dulu lah gordennya kalau mau dia keystone-nya berjalan dengan baik. Ya tentu saja opsi pengaturan manual untuk menyempurnakan posisi hasil proyeksi juga tersedia. Jadi aman lah ya. Bahkan untuk fokus manual ada tombol khusus di remote bawaannya. Nah, sekarang bicara soal remote bawaannya. Ini lebih mirip dengan remote smart TV modern ya. Hanya ada tombol-tombol penting aja di sini. Jadi ringkas ya. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait remote ini, pastikan ini terhubung ke proyektor lewat Bluetooth supaya navigasi di proyektornya ini jadi mulus. Nah, untuk fitur lain dari proyektor ini ada fitur casting juga ya tadi ya. Kita bisa memanfaatkan ini untuk memindahkan konten dari smartphone atau tablet atau bahkan mungkin PC atau laptop kita ke ukuran yang lebih besar di proyektor ini dengan fitur yang satu ini. Wireless screencast ini kompatibel juga dengan Chromecast loh. Oke, sekarang kita coba pakai proyektor ini untuk nonton konten ya. Saat kami coba di ruangan yang gelap, proyektor ini memang bisa menghasilkan proyeksi yang tampil relatif jelas dengan ukuran besar sekali, bisa lebih dari 100 inci. Terbilang oke lah ini ya. Warna tampil dengan saturasi yang terbilang mencukupi di sini. Tidak terkesan kurang berwarna, tapi ya nggak bisa yang berlebihan juga. Namanya juga proyektor ya. Di ukuran super besar seperti ini, tampilan memang tidak bisa terlihat super tajam, tapi wajar. Mengingat proyektor ini adalah proyektor 1080p. Lagi pula seharusnya kan kita nggak nonton dari jarak dekat ya. Proyektor biasanya membuat kita akan nonton dari jarak yang lebih jauh. Untuk brightness-nya, Polytron mengklaim bahwa dia itu sekitar 450 ANSI lumens. Nah, saat kami coba ukur dengan pengukuran untuk ANSI lumens, hasilnya ternyata kami memperoleh 520 ANSI lumens. Di atas klaimnya nih, tumben banget ada proyektor kayak begini. Jadi terbilang cukup terang untuk kelasnya. Ini buat kami iseng lah nyobain proyektor ini di tempat yang tidak benar-benar gelap. Hasilnya proyeksi sampai ukuran 80 inci masih terbilang relatif baik lah di sini. Tampilan warna emang sedikit menurun dibandingkan di ruangan yang gelap, tapi tidak membuat saturasi warna jadi terlihat kurang. Masih memadai lah, jauh dari kesan pudar atau wash out gila-gilaan gitu. Enggak, jauh. Sementara kalau ruangannya dibuat lebih terang lagi, proyeksi masih bisa terlihat relatif baik sampai ukuran sekitar 50 inci. Tentunya batas toleransi tampilan yang namanya relatif baik ini bisa beda-beda ya antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi secara umum, hasil yang kami sebutkan tadi merupakan kesepakatan bersama saat tim kami mencoba untuk nonton dengan proyektor ini. Kalau memang lebih penting ukuran super besar, sebenarnya sampai di 120 inci pun hasil proyeksinya masih terbilang relatif jelas selama di ruangan yang gelap. Tapi perlu diingat, 120 inci ini didapatkan dengan menempatkan proyektor di jarak yang cukup jauh dari bidang proyeksi. Oke, beralih ke audio. Saat kami coba proyektor ini, ternyata kita tidak mendengarkan suara yang stereo di sini. Suara hanya muncul dari sisi kiri proyektor saja. Mungkin ini lebih tepat kalau disebut proyektor ini punya dual speaker ya, bukan stereo speaker. Ya, memang terlihat ada satu speaker yang mengarah ke kiri dan ada satu subwoofer yang mengarah ke bagian bawah proyektor ini. Nah, tapi terlepas dari itu semua, bagaimana kualitas suaranya? Menurut kami ini cukup rapi dan volumenya mantap benar. Memang ini tidak akan bisa memberikan detail suara yang tingkat tinggi dan separasi yang luar biasa seperti mungkin kalau kalian pakai soundbar yang harganya 5 juta ke atas. Tapi untuk speaker built-in dalam proyektor yang cenderung terjangkau, ini sudah lebih dari cukup. Kami sudah terkaget-kaget sebenarnya ya. Nah, kalau butuh sistem audio tambahan, masih ada kok audio jack 3,5 mm juga di sini. Oke, bagaimana kalau kita coba dengan input HDMI? Saat dicoba dihubungkan ke laptop, kami bisa mengatur resolusi sampai dengan 4K. Tapi kita hanya bisa dapat sampai 30 Hz di resolusi tersebut. Native resolusi proyektor ini adalah 1920x1080 pixel. Jadi tampilan terbaiknya memang didapatkan di resolusi tersebut ya. Dan refresh rate-nya juga bisa sampai 60 Hz. HDR itu juga bisa diaktifkan di sini. Jadi untuk output tampilan dari PC, desktop atau laptop itu juga bisa pakai proyektor yang satu ini. Oke, untuk konsumsi daya saat kami ukur proyektor ini menggunakan daya sekitar 125 sampai 127 watt saat beroperasi di setting standarnya. Nggak terlalu besar lah ya. Nah, untuk harga,
Polytron Smart Cinemax Projector ini dipasarkan dengan harga Rp3.299.000, sebuah harga yang cukup pantas dan tergolong sebetulnya miring untuk harga sebuah smart projector seperti ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, auto keystone correction dan auto focus terasa agak lambat sebetulnya. Kadang akurasi juga kurang baik ya. Untungnya kita bisa nyeting secara manual. Kemudian, Smart OS yang digunakan tidak dilengkapi akses ke application marketplace yang mumpuni. Aplikasi yang tersedia juga masih terbilang terbatas lah di sini. Mungkin kalau butuh yang lebih smart lagi, bisa beli smart Android box dari Polytron juga nih. Harga masih cukup terjangkau kok, dan ini akan membuat proyektor jadi lebih mantap lagi fungsinya. Lalu perhatikan, ini bukan proyektor yang short throw. Jadi untuk mendapatkan hasil proyeksi yang besar, proyektor ini butuh ditempatkan di jarak yang agak jauh dari bidang proyeksinya. Nah, dari sisi yang kami suka, tentunya hasil proyeksi yang ditawarkan ternyata terbilang bagus di sini. Ini satu hal yang tidak disangka-sangka sebetulnya. Brightness-nya juga ternyata bisa nyampe 520 ANSI lumens. Ini membuatnya masih bisa menampilkan tampilan yang cukup jelas di ruangan yang tidak terlalu gelap. Lalu dia masih menawarkan auto keystone correction dan auto focus yang sebetulnya kalau di ruangan yang gelap masih lumayan lah ya. Lalu dia punya Smart OS, walaupun emang dukungan aplikasi terbatas ya, tapi seenggaknya kalau mau nonton dari YouTube, Netflix atau Prime itu nggak perlu pasang alat tambahan lagi. Lalu navigasi di Smart OS ini cukup mulus selama kita pakai konektivitas Bluetooth untuk remote controlnya. Kemudian ada wireless screencast yang kompatibel dengan Chromecast, jadi ya memudahkan juga ya. Kalau aplikasi nggak ada di sini ya udah lempar aja dari aplikasi kita, bisa kok. Kemudian ada overlay untuk pengaturan cepat picture mode dan sound mode, dan yang paling penting adalah kita nggak perlu matiin dulu aplikasinya untuk pengaturan cepat tersebut. Kemudian proyektor ini punya tripod mount, jadi bisa mudah diposisikan di berbagai ruangan dengan bantuan tripod, nggak butuh ada meja di situ. Lalu ukuran dan bobotnya ini membuatnya mudah dibawa atau dipindah-pindah. Jadi kalau mau ngumpul bareng teman-teman atau keluarga besar, bisa nih dibawa untuk nambahin keseruan ngumpul-ngumpulnya. Mungkin mau dipakai untuk nonton bola bareng? Ya, Polytron Smart Cinemax Projector ini akan cocok untuk kalian yang ingin punya sistem hiburan di rumah dengan ukuran tampilan besar tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Kemampuan yang didapatkan membuat kita bisa mendapatkan tampilan yang besar seperti layar yang besar lah. Ya, kami sempat coba sekitar 100 inci dan bahkan kalau mau ke 120 inci kalau dibutuhkan sesuai klaim Polytron juga masih bisa sih sebetulnya. Tapi ini sebetulnya nggak cuma sekedar besar aja ya. Kalau di setting pas sebetulnya ini bisa untuk menikmati konten dengan tampilan yang sudah cukup oke. Ini juga jauh lebih murah dibandingkan kalau beli TV dengan ukuran yang besar ya. Ya jangan dibandingkan dengan TV ukuran 100 inci, dibandingkan dengan yang 65 inci aja ini jauh lebih murah. Jadi kalau kalian ingin punya sistem home entertainment dengan tampilan ukuran yang besar tapi dengan harga yang masih terbilang terjangkau, proyektor ini bisa jadi pilihan yang menarik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.